Halo, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada video kali ini gua masih ngebahas nih tentang perintah dasar Linux dengan judul atau temanya yaitu manajemen file dan directory. Nah, di sini yang pertama itu ada touch. Nah, perintah touch dalam Linux digunakan buat membuat file kosong baru. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di sini kan gue cuma punya folder nih, folder ini. Nah, untuk membuat file kita menggunakan si touch. Nah, caranya kayak gini. Touch terus nama filenya gitu. Misalkan di sini file baru. Nah, ls. Nah, di sini ada file baru nih dengan nama file baru.txt. Nah, ini itu dia file kosong gitu, nggak ada isinya, alias ls strip l. Nah, di sini si file baru ukurannya atau size-nya itu dia 0 alias kosong. Nah, itu dia untuk perintah touch. Nah, di sini si touch juga bisa buat nih atau memperbarui waktu akses dan modifikasi atau timestamp dari file yang sudah ada tanpa mengubah isinya. Nah, jadi semisalkan kita udah punya file, terus kita menggunakan touch, terus diikuti dengan nama file yang sudah ada, dia nggak bakal mengubah isinya, hanya memperbarui waktu akses dan modifikasi. Jadi dia nggak bakal mengubah gitu, alias ngebikin file kosong baru. Contohnya kayak gini. Gua buat dulu contohnya. Nah, di sini gua ngebuat file contoh.txt nih, yang ini. Terus ukurannya atau size-nya dia 20 bytes atau bit lah. Nah, untuk waktunya, waktu saat gua ngebuatnya dia tanggal 7 jam 9.42. Nah, saat gua kayak gini, saat gua make touch terus nama filenya gua taruh di sini, si file ini kan filenya udah ada nih, file udah kita bikin sebelumnya. Saat gua manggil lagi di sini, di si touch, dia nggak bakal ngebuat file kosong baru. Nah, contohnya kayak gini. Boom. ls strip l. Nah, kalau file baru kan dia nih ukurannya 0 nih, alias kosong lah. Sedangkan saat gua nge-touch lagi, dia masih ukurannya 20. Nah, sama aja kan. Bedanya di sini di waktunya tuh. Nah, waktu modifnya lah atau aksesnya si file tersebut. Jadi dia nggak mengubah lah, alias ngebuat baru file kosong gitu. Kurang lebih buat si touch ini. Nah, selanjutnya ada perintah mkdir. Perintah mkdir di dalam Linux digunakan untuk membuat direktori atau folder baru dalam sistem file. Nah, di sini juga buat mkdir ada contoh-contohnya. Yang pertama, mkdir terus nama direktorinya. Di sini fungsinya untuk membuat direktori atau folder baru. Contohnya kayak gini. Nah, di sini kan gue cuma ada
WPU login nih, folder WPU login. Nah, kalau gua mau ngebuat baru, kita pakai mkdir. Misalkan di sini. Jadi mkdir ngebuat nama file ini, nama folder baru gitu. Nah, enter ls strip l. Nah, di sini ada nih folder baru nih. Jadi untuk kita ngebuat folder baru, kita makainya mkdir gitu. Terus selanjutnya ada mkdir min p atau strip p nama dir. Nah, di sini fungsinya untuk membuat direktori beserta parentnya. Nah, parent di sini tuh maksudnya kayak di dalam direktori ada direktori lagi gitu, kurang lebih kayak gitu. Ibaratnya kayak si direktori itu dia mempunyai anak lah. Nih, contohnya kayak gini. Jadi di dalam direktori 1 ada direktori 2. Nah, di dalam direktori 2 ada namanya direktori 3. Nah, jadi si direktorinya dia beranak lah, ibaratnya kayak gitu. Contohnya kayak gini. ls. Nah, belum ada direktorinya, kita buat dulu mkdir min p. Nah, dir1/dir2/dir3. Nah, dia bakal ngebuat yang pertama itu dir1. Nah, di dalam dir1 ada dir2. Nah, di dalam dir2 ada dir3. Nah, jadi dir. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita enter, boom, ls. Nah, di sini cuma ada dir1. Nah, ls dir1. Nah, ada namanya dir2 di dalam dir1. Nah, kita ls dir1 dir2. Nah, di dalam dir2 nih, dir2 ada dir3. Jadi dia beranak lah, ibaratnya gitu. Nah, contohnya kayak gini. Gua make tree dir1, dia bakal kayak gini tuh, jadi beranak nih. Nah, ada direktori tuh, kurang lebih. Nah, saat gua kagak menggunakan p, kagak make opsi p atau strip p, dia nggak bisa untuk membuat folder kayak tadi gitu. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Gua langsung aja tanpa pakai p atau opsi p. Nah, mkdir terus kayak gini, dia nggak bakal bisa gitu. Kenapa? Nah, kita coba aja. Boom. Nah, jadi di sini itu dia, si mkdir ini dia cuma ngebuat yang ini, folder 3 nih, yang ini. Terus kenapa nih mkdir cannot create a directory? Nah, directory ini alasannya karena no such file or directory. Nah, karena tidak ada file atau tidak directory. Maksudnya tidak ada file atau directory. Nah, jadi si directory ini dia nggak ada nih di dalam directory kita saat ini. Jadi dia nggak bisa lah ngebuat si ini, si folder dir3 nih. Nah, nggak ada gitu foldernya. Coba kalau kita buat, dia pasti bisa nih. mkdir. Nah, gua buat dulu contohnya. Ini kan udah ada nih, udah ada gitu. Nah, ini kan udah ada nih foldernya. Kalau kita make lagi, kita manggil lagi kayak gini,
mkdir gini-gini, nah dia nggak error gitu nih, boom. Karena folder si ini dia udah ada gitu di dalam folder kita nih, folder kita saat ini nih. Gitu kurang lebih buat si perintah mkdir. Nah, selanjutnya ada perintah rm. Nah, perintah rm dalam Linux digunakan untuk menghapus file atau direktori dari sistem file. Nah, jadi dia fungsinya buat menghapus file atau direktori. Nah, di sini contoh-contoh perintah rm atau ibaratnya kayak ini sampel lah. Di sini yang pertama itu ada nih rm terus nama file. Nah, fungsinya menghapus file tertentu tanpa konfirmasi. Nah, jadi tanpa konfirmasi alias langsung lah. Di sini contohnya ls. Nah, di sini gua punya file yang udah gua bikin sebelumnya. Jadi file ini bakal kita hapus nih. Kita pakai rm contoh file contoh. Nah, di sini gua bakal menghapus file contoh.txt dengan namanya rm alias perintah rm. Nah, di sini kita enter, boom. Dia nggak ada konfirmasi gitu, nggak ada nanya dulu ke kita alias langsung lah. Itu buat si rm biasa. Nah, yang kedua ada rm strip i nama file. Nah, fungsinya untuk menghapus file tertentu dengan konfirmasi. Nah, sebelumnya kan tanpa konfirmasi nih si rm doang. Nah, tanpa konfirmasi. Kalau kita tambahin i, nah, dia dengan konfirmasi. Nah, itu kita buat dulu contohnya. Nah, kalau gini doang kan dia langsung alias tanpa konfirmasi lah. Sedangkan kalau kita tambahin strip i abis rm nih, yang ini kita tambahin i, dia bakal nanya dulu ke kita gitu, apakah mau menghapusnya atau enggak gitu. Nah, contohnya kayak gini, kayak gitu. rm remove regular file dengan nama file nih. Kalau kita mau menghapusnya kita y enter. Nah, sedangkan kalau gua masukin n terus enter, apakah file akan hapus? Nah, di sini saat gua masukin n terus enter, dia nggak bakal menghapus file lah gitu. Nah, di sini filenya masih ada. Nah, jadi nge-cancel lah atau membatalkan buat menghapusnya. Sedangkan kalau gua masukin y terus enter, nah filenya udah nggak ada tuh. File ini udah nggak ada nih di dalam direktori kita saat ini. Nah, itu buat rm strip i. Selanjutnya ada ini rm dir nama direktori nih, yang ini fungsinya untuk menghapus direktori kosong. Nah, buat menghapus direktori nggak ada isinya lah. Gua buat dulu contoh direktorinya bentar. Nah, di sini gua udah buat ini folder kosong dan folder isi. Nah, jadi kan si folder isi gua bikin file gitu. Nah, sedangkan si folder kosong nggak ada gitu, nggak ada isinya. Jadi fungsinya rm dir
saat gua taruh atau isi dengan dia nggak bakal bisa menghapus atau ngedelete si folder isi. Nah, kenapa? Karena foldernya ada isinya gitu. Contohnya kayak gini, dia bakalan muncul error. Nah, rmdir failed to remove. Nah, nama foldernya, keterangannya directory not empty atau directory enggak kosong. Nah, sedangkan kalau gua make gini, dia bisa gitu. Kenapa? Karena si folder kosong ini dia kosong, nggak ada isinya. Kita enter, dia nggak muncul tuh error kayak gini. Nah, jadi fungsinya si rmdir yang ini dia nih menghapus direktori kosong. Nah, itu dia si rmdir. Selanjutnya ada yang keempat ini, rm strip r nama direktori. Nah, fungsinya untuk menghapus direktori berisi file atau direktori dengan konfirmasi. Contohnya kayak gini. Nah, di sini gue udah punya nih WPU login. Nah, kalau gua rm strip r terus nama direktorinya, dia bakal ngehapus gitu dengan konfirmasi alias nanya dulu ke kita nih. Nah, ada prompt nih, rm remove read protected regular file. Nah, bla 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 bla. Buat menghapusnya sama aja kayak tadi, y enter gitu. Kalau nge-cancel n enter, n enter. Jadi dia terus gitu sampai selesai lah. Ini masih ada nih. Terus selanjutnya ada ini rm strip rf nama direktori. Nah, fungsinya dia buat menghapus direktori berisi file atau direktori tanpa konfirmasi. Jadi dia langsung gitu, tanpa konfirmasi, tanpa kayak sebelumnya lah. rm, kita tambahin f. Nah, dia udah hilang nih folder si WPU login. Dia juga nggak ada konfirmasinya juga gitu kayak sebelumnya. Nah, di sini WPU login udah nggak ada gitu, alias udah kita hapus lah. Nah, itu dia tentang contoh perintah rm. Selanjutnya cp. Nah, perintah cp dalam Linux digunakan untuk menyalin file atau direktori dari suatu lokasi ke lokasi lain. Nah, di sini ada contoh-contoh perintah cp. Yang pertama itu cp nama file terus nama filenya. Nih, di sini nama file itu nama file awal atau asal file. Nah, yang kedua nama file ini dia nama tujuannya gitu. Misalkan kita mau menyalin file ini ke nama apa gitu. Nah, fungsinya menyalin file tanpa konfirmasi. Contohnya kayak gini. Gua buat dulu sampelnya. Nah, di sini gue udah punya file dadang.txt nih. Udah gue bikin. Bakal gue salin menggunakan cp. Nah, contohnya kayak gini. Jadi cp terus nama file yang mau kita salin terus nama file tujuannya apa gitu. Di sini gue sebagai sampel aja kayak gini. Jadi gue bakal menyalin isi file dadang.txt ke file dudung.txt. Nah, jadi
nanti ada file baru gitu dengan nama file ini, isinya sama aja kayak yang ini. Nah, kita enter ls, muncul atau ada file baru dengan nama file dudung.txt. Nah, isinya itu sama aja gitu kayak file si Dadang. Nah, ini sama aja kayak kurang lebih gitulah buat si cp biasa ini. Terus selanjutnya ada cp-r nama direktori, terus nama direktori. Nah, jadi fungsinya buat buat menyalin direktori beserta isinya. Kalau cp doang dia menyalin file atau menyalin file, sedangkan kalau kita tambahin r atau strip r, dia menyalin direktori beserta isinya. Contohnya kayak gini. Nah, di sini gua punya nih folder folder dir 1 bakal gua salin pakai cp-r folder dir 1, terus nama foldernya misalkan. Nah, jadi cp-r nama foldernya yang mau disalin, terus nama tujuannya apa. Kalau kita nggak pakai ini, kalau kita nggak menggunakan R, dia nggak bisa, dia bakalan error. Nah, cp-r not specified omitting directory. Nah, jadi dia harus pakai R nih. Nah, dia nggak muncul error kayak gini. Kita ls. Nah, ada nih folder Dadang nih muncul di sini. Nah, itu si cp strip r. Nah, selanjutnya ada cp strip i. Nah, yang ini nih, nama file. Nah, fungsinya buat menyalin file dengan konfirmasi. Nah, sebelumnya kan yang ini cp biasa, dia tanpa konfirmasi nih. Sedangkan kalau kita pakai i, dia bakal konfirmasi alias nanya dulu kepada kita sebelum menyalinnya gitu. Contohnya kayak gini. Kan sebelumnya ada nih, ada file Dadang. Kita copy aja pakai ini. Nah, cp-i nama filenya yang mau kita salin, terus tujuannya apa gitu. Misalkan di sini ucup. Nah, file Dadang bakal disalin ke file ucup.txt. Nah, bentar. Kok langsung ya? Oh, maksudnya gini kali nih. Bentar, gue pindah dulu ke folder Dadang. Tadi kan udah ada file ucup nih. Ini kan udah ada di foldernya si ini, folder Dadang. Kita bikin dulu file ucup misalkan. Ada. Nah, jadi kalau nggak salah kayak gini fungsinya. Nah, jadi si cp ini min i misalkan gini, folder Dadang.
ucup. Nah, jadi semisalkan kita mau menyalin file nih. Nah, semisalkan si folder tujuan udah ada dengan nama file ini, dia bakal nanya dulu sebelum menimpa lah atau menyalinnya. Nah, di sini gue bakal menyalin file ucup ke dalam folder dadang nih. Nih, kita enter. Nah, dia bakal nanya dulu gitu, alias konfirmasi ke kita lah. Nah, di sini cp overwrite folder dadang file ucup. Nah, di sini buah n aja. Nah, kalau tanpa si i atau strip i, dia langsung nggak ada muncul kayak gini. Kita enter tuh. Semisalkan kita punya file penting, kita asal cp, dia bakal ketimpa gitu. Itu dia si cp strip i. Nah, selanjutnya ada cp strip v nih, min v nama file. Nah, dia menyalin file dengan output lebih detail atau verbose. Jadi dia bakal ada outputnya lah. Nah, kalau gini doang dia nih nggak ada apa-apanya lah. Sedangkan kalau kita pakai min v nih, dia bakal ada outputnya atau keterangannya nih. Tuh. Jadi lebih detail gitu fungsinya si min v ini. Itu dia tentang perintah si cp. Selanjutnya ada ini, ada mv. Nah, perintah mv dalam Linux digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file dan direktori. Nah, di sini ada juga contoh-contohnya. Yang pertama nih, mv nama file atau folder, terus nama file atau foldernya. Sama kayak tadi. Nah, di sini mv nama file atau foldernya yang mau diubah ke nama atau file atau folder kemana gitu. Nah, fungsinya memindahkan atau mengganti nama file atau folder tanpa konfirmasi. Contohnya kayak gini. Nah, di sini gue punya file ini, bakal gue rename atau gue pindahin kayak gini. Jadi si file ini bakal ganti nama gitu ke file ini. Nah, kita enter. Nah, file ini udah nggak ada gitu di sini. Nah, udah nggak ada. Yang ada file yang ini. Nih. Tuh, jadi fungsinya si mv ini dia buat mengganti lah atau merename nama file atau folder. Selanjutnya ada nih mv min i. Nah, nama file atau folder, nama file atau folder. Nah, jadi memindahkan atau mengganti nama file atau folder dengan konfirmasi. Sebenarnya kalau nggak salah contohnya sama nih kayak tadi nih, kayak gini. Jadi dia nggak bisa langsung gitu, dia harus ada di dalam suatu folder dulu. Contohnya, misalkan gue buat dulu Nah, di sini udah gue buat foldernya.
di dalam folder tersebut ada folder ini. Ntar bakalan gue coba disalin apakah bisa nih. Nah, nih bakal gue salin. Nah, kita enter. Kok langsung? Bentar. Coba kalau file. Nah, coba kalau mv minti, misalkan file dadang. Bentar. mv minti bentar, file kucuk. Nah, apakah sama aja kayaknya nih. Jadi buat sebelum kita mindahin si file ke suatu folder, kalau mau konfirmasi kita pakai i dulu gitu. Nah, kalau kita nggak pakai i, dia nggak bisa lah, nggak bakal muncul yang namanya ini mv override bla 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 gitu kurang lebih. Nah, jadi si min i ini dia konfirmasi. Selanjutnya nih mv min v nih. mv min v nama file atau folder, terus nama file atau folder. Nah, dia memindahkan atau mengganti nama file atau folder dengan output yang lebih detail atau verbose. Nah, sama aja kayak yang ini, yang cp min v. Nah, dia bakal ada outputnya gitu. Contohnya kayak gini, mv min v folder dadang, folder misalkan dayat. Nah, tuh renamed folder dadang, strip kanan folder dayat. Nah, kurang lebih ada keterangannya lah. Sedangkan kalau ini doang, dia bakalan langsung nih, mkdir folder dadang. Nih, kalau dia kayak gini doang, dia bakalan langsung tuh. Nah, itu dia tentang perintah mv. Nah, selanjutnya ada perintah yang keenam nih, perintah basename. Perintah basename dalam Linux digunakan untuk mengambil nama file atau directory dari sebuah path lengkap nih. Contohnya kayak gini. Jadi dia ngambil nama filenya aja gitu. Misalkan di sini di sini ada file rocku.txt di dalam user share word list. Nah, di saat basename, di saat gua menggunakan basename, dia nggak bakal muncul lengkap kayak gini. Dia hanya memanggil ininya aja nih, yang ada sebelum garis miring ini. Jadi dia bakal muncul rocku.txt. Nah, gitu. Jadi dia bakal ngambil ujungnya aja nih. Kurang lebih gitulah tentang si basename. Selanjutnya yang terakhir ada dirname.
perintah dirname dalam Linux digunakan untuk mengambil bagian direktori dari sebuah path file. Nah, jadi kebalikannya nih, yaitu dengan menghapus nama file dan hanya menampilkan path direktori tempat file tersebut berada. Nah, ini kebalikan dari perintah basename. Tadi kan si basename hanya mengambil ujungnya aja, sedangkan si dirname dia ngambil ini, ngambil pathnya aja gitu. Misalkan gini, nah dirname dia bakal nampilin ini user word list. Nah, tuh kurang lebih. Terus selanjutnya, udah kelar. Mungkin cukup sekian video gua tentang apa ya nih, tentang perintah dasar Linux, tentang manajemen file dan directory. Apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau apalah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gua. Terima kasih. Dadah.